mau melihat perbedaan gubernur Jawa Barat dan gubernur Jawa Tengah? Buat Bapak Ahmad Lutfi, ya, lihat ini. Beredar viral di media sosial, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sedang asyik berjoget dengan teman-temannya. Bahkan ada netizen berkomentar, pantes sukanya ngilang. Ternyata bisanya joget aja. Pantas sampai sekarang Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin. Khusus untuk masyarakat Jawa Tengah, apakah Anda puas dengan Ahmad Lutfi sebagai gubernur? Dan apa ada perubahan di tempat Anda? Saya berani, jangan nantang-nantang pemerintah pusat, ya kan? Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa. Kemana dananya di bupati? Kemana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil alih tanggung jawab. Ya, jadi kita ini harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Nah, sangat betul itu Pak Presiden. Setuju, sepakat. Banyak pejabat-pejabat kepala daerah yang tidak efisien terhadap anggaran. Anggaran sebesar itu tidak digunakan untuk hal yang prioritas. Malah digunakan untuk hal-hal yang tidak prioritas seperti kemewah-mewahan gitu ya. Membuat event-event yang seremonial. Membeli mobil yang mewah. Aduh, gitu-gitu Pak Presiden. Nah, tugas Pak Presiden apa? Agar duit itu benar-benar dipergunakan dengan semestinya. Membangun infrastruktur, memberantas kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang lain-lain. Tugas Pak Presiden adalah memperkuat pengawasan dan penindakan korupsi. Kalau pengawasannya, penindakannya terhadap korupsi itu sangat kuat, sangat bagus, maka para pejabat-pejabat itu akan takut, Pak, untuk melakukan penyelewengan. Akhirnya mereka benar-benar menggunakan anggaran itu dengan semestinya. Hati-hati mereka, Pak, ya. Terus, Pak, Bapak bisa tahu kalau ada pembangunan yang tidak benar di daerah itu karena media sosial. Itu artinya rakyat sangat memberi sumbangsih terhadap informasi yang Bapak dapat. Banyak rakyat yang teriak-teriak, jembatan di desa nggak dibangun, jalan di desa nggak dibangun, jalan di kabupaten nggak dibangun, jalan di provinsi nggak dibangun. Teriak-teriak lewat media sosial. Akhirnya Bapak tahu informasi itu. Nah, Bapak harus tetap mendukung tuh rakyat yang berteriak-teriak lewat media sosial. Kritik-kritik lewat media sosial. Agar apa? Perbaikan terus berjalan. Seperti itu. Coba. Nggak ada yang teriak-teriak di media sosial. Apakah Bapak tahu dan apakah ada perbaikan? Nggak kan? Berkomunikasi gak Yu? Ya komunikasi yo. Apa? Ngobrolnya apa? Ya tentang apa kuwi neng Sragen ki kepiye? Jalannya rusak, pasare rusak. Disampaikan ke Pak Gubernur langsung? Sing Pak Bupati ini, Pak Gubernurnya gak iso ngomong. Terus tanggapannya piye? Ya nek Pak Bupati ditanggepi ya nanti kita laksanakan. Nah Pak Gubernur bodo amat. Lah Pak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Kiai Rika lagi viral loh nang media sosial sehubungan Rika bar gawe kebijakan sing menurut masyarakat kontroversi, tapi menurut panjenengan ya apik ya kayak gue. Lah nyongkur menyikapi kayak gie Pak Gubernur, panjenengan kan terus ngunggahaken tarif pajak kendaraan bermotor lah. Lah nyongkur nih dong laptop. Lah lebih-lebih ya nyong mingin krungu jenengan pidato nang media. Dene jenengan gue sing penting Hamin pitu dalan provinsi, dalan kabupaten lan dalan nasional kuwi alus kabeh. Ada apa dengan Pak Lutfi Gubernur Jawa Tengah itu? Kok dibully terus? Dirujak terus oleh netizen, baik dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah maupun dari provinsi lain. Oh, ternyata pokok utamanya adalah dari Pak Lutfi sendiri. Jadi
jejak digitalnya, sejarahnya Pak Lutfi itu gubernur yang nyinyirin KDM, yang tidak suka KDM, yang antipati KDM, tidak ada kesopanan, tidak ada akhlak, tidak ada respect terhadap KDM. Apa salah KDM? Terutama dalam hal meledek sebagai gubernur konten. Artinya hanya konten, tidak kerja, tidak ada kerjaan. Dan itu di framing berkali-kali oleh Pak Lutfi menjelek-jelekan KDM. Gubernur konten. Gubernur konten kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama konten. Gubernur konten itu orang yang meraknya kencing aja di pinggir jalan. Dan yang lebih lucunya lagi, setelah nyinyirin KDM gubernur konten, dia juga ngonten. Dan ngontennya itu ecek-ecek, nggak mutu. Oh, ini beli, wes gratis. Nggak usah tunggu, bayar nih. Lah pak jajan 20.000 di kontenin. Itu paling mahal harganya 20.000. Dikontenin. Ngatain Kang ADM. Contoh dong Kang ADM. Ya. Ketemu warganya, masyarakatnya lagi ngon kambing. Dikasih 15 juta. Kasih 10 juta. Ya. Orang yang rumahnya ambruk kasih 25 juta buat renovasi. Gitu dong. 15.000, 10.000. Jajanan pasar. Ibu tak kasih gratis. Dan kemudian setelah itu kinerja Pak Lutfi jeblok. Alih-alih lebih baik dari KDM karena nyinyirannya itu dia lebih parah. Sehingga antara nyinyiran dan kerja sendiri jauh berbeda. Nah, itulah orang yang benci dengan orang lain, nyinyir dengan orang lain, tidak bisa menyerap energi positif dari orang lain, tetapi malah sebaliknya, kinerjanya sendiri tidak bagus. Dan inilah yang menambah dia terperosok. Dibully netizen habis-habisan, dikritik, dibanding-bandingkan, dan seterusnya. Sama juga dengan wali kota Bandung itu, Farhan itu. Entah gimana kabarnya sekarang dia. Katanya sedang diincar oleh KPK. Itu juga sama nyinyirnya kepada KDM. Sehingga orang-orang yang nyinyir, sibuk menyinyiri KDM ini sepertinya untuk menutupi kekurangannya. Dan akibatnya mereka terbuka keburukannya sendiri. Kinerjanya sendiri hancur-hancuran dibongkar oleh warganya sendiri dan netizen yang lain. Gubernur Jateng mengucurkan 676 miliar hanya untuk nambal 1.200 lubang. Aduh, inilah kinerja gubernur yang sibuk ngurusin dan nyinyirin KDM. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi merasa selalu dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy. Untuk Pak Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, saya masyarakat Anda, ya. Gini Pak Lutfi, jangan berkecil hati kalau memang ada yang membanding-bandingkan. Toh kenyataannya memang seperti itu. Selama menjabat, Bapak Lutfi itu belum terlihat hasil kinerjanya. Beda sama KDM, ya, yang baru menjabat beberapa tahun, tapi beliau sudah banyak sekali memberikan perubahan di Jabar, ya. Jadi untuk Bapak Lutfi, lebih baik Anda fokus membangun, membenahi Jateng. Karena kalian sudah diberikan amanah dan pekerjaan masing-masing untuk membenahi wilayah masing-masing. Jadi Bapak Lutfi nggak usah nyinyir ngurusin dapur orang, ya. Nggak usah berkecil hati kalau ada yang membanding-bandingkan. Toh kenyataannya seperti itu. Bapak Lutfi selama menjabat, saya sebagai warga Jateng belum melihat hasil kinerja Bapak. Ya, jadi untuk Bapak Lutfi, ya jangan sampai tragedi Pati, ya kan, terulang kembali. Ya semoga Bapak 1 periode lah ya. Tapi untuk periode 1-2 periode kayaknya nggak mungkin. Karena apa? Saya melihat Bapak lebih parah daripada Pak Ganjar. Ya, lebih parah dari Pak Ganjar. Pak Ganjar masih mending sedikit lah ya, walaupun sedikit tapi masih mending Pak Ganjar. Ya, untuk Bapak Lutfi lebih baik fokus bekerja, benahi Jateng. Ya, bangun Jateng. Ya,
masyarakatnya dimuliakan, masyarakatnya dimakmurkan gitu. Jadi untuk Bapak Lutfi ya, saya salut untuk Bapak KDM dan salut untuk orang-orang Jabar, warga Jabar. Alhamdulillah bersyukur mempunyai gubernur seperti KDM ya. Kalau bisa ditukar, tukerlah, tuker gitu. Saya pengen gitu, 1 periode aja, pinjem nuker apa pinjem lah, 1 periode aja, biarkan Pak KDM itu membangun warga Jateng, boleh gak?